Waalaikumsalam. Bu Ewin, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Tutup pintunya Ibu. Bagaimana Ibu Ewin, sehat? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Elvina. Di sini saya akan menjelaskan karena Ibu ingin menjalani KB steril. Di sini saya ingin menjelaskan tentang KB steril sebelum Ibu melakukan tindakan. Ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal untuk identitas Ibu ya, Bu ya. Nama Ibu tadi Ibu Ewin Handayani ya? Iya. Nama Ibu Ewin. Usianya berapa Ibu? Berapa Bu? 45 tahun. Nah, apakah sekarang Ibu sedang haid Ibu? Ibu sedang menstruasi? Iya. Ya, hari keberapa Ibu? 2. Oh ya, menstruasi hari kedua ya Bu ya? Biasanya teratur Ibu, 1 bulan sekali? Iya. 1 bulan sekali mennya ya, teratur ya. Selama berapa hari Bu? Mennya biasanya? 7 hari ya. Menstruasi sama 7 hari, oke. Berarti sekarang tidak sedang perdarahan ya? Menstruasi normal ya? Iya. Nah, jumlah anaknya ada berapa Ibu? 4. Ada 4 ya? 4 anak. Oke. Apakah Ibu sudah mantap ingin melakukan operasi KBMOW ini, sterilisasi ini mantap nggih? Apakah dari keinginan Ibu sendiri tanpa paksaan? Tanpa paksaan nggih. Dan apakah Ibu sudah mantap bahwa di kemudian hari Ibu tidak ingin menambah lagi jumlah anak? Mantap. Sudah mantap. Ya. Nah, selanjutnya nanti Ibu harus mengisi sebelum melakukan tindakan. Nanti Ibu harus mengisi persetujuan untuk dilakukan tindakan sterilisasi, nggih. Nanti suaminya disuruh tanda tangan, Ibu juga tanda tangan. Nah, sebelum kita melakukan sesi untuk konseling, sebelum melakukan tindakan ini, sebelum melakukan sterilisasi, saya ingin memeriksa perut Ibu dulu untuk memastikan Ibu benar-benar tidak hamil dan tidak sedang sakit infeksi, ya Ibu. Ya, sekarang Ibu monggo masuk ke ruang pemeriksaan ya Bu. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Sudah selesai pemeriksaannya, kita ke ruang sana lagi ya Bu ya. Nah, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan ya Bu ya, dan Ibu tidak sedang hamil, juga tidak sedang mengalami penyakit infeksi ya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kontrasepsi MOW. MOW ini sendiri kalau umumnya kita biasa sebut dengan sterilisasi, Bu. Nah, apa itu MOW atau sterilisasi yang biasa Ibu kenal? MOW itu adalah metode kontrasepsi yang dilakukan secara operatif, tindakan operasi dengan cara memotong kedua saluran telur kanan dan kiri untuk mencegah pertemuan dari sel telur dan sperma gitu, sehingga tidak terjadi kehamilan. Apakah Ibu memiliki sakit asma? Ya, bronkitis, sakit paru? Tidak ada, nggih. Dan pernah mengalami infeksi panggul? Tidak pernah. Terus pernah operasi bagian perut? Nggak pernah ya Bu ya. Pernah adakah alergi obat Ibu? Tidak. Nggak ada alergi obat apapun ya? Nggak ada. Terus apakah Ibu memiliki riwayat diabetes meletus Bu, atau gula ini, penyakit gula? Enggak ya. Dan Ibu tidak obesitas gitu ya? Beratnya normal ini. Terus syarat apa untuk bisa dilakukan sterilisasi ini Bu? Yang pertama ada 3 syarat Ibu. Sukarela, medis, dan bahagia. Prinsipnya itu syarat dari operasi steril itu: sukarela, medis, dan bahagia. Sukarela ini artinya apa? Artinya Ibu benar-benar menginginkan ini sendiri, tanpa ada paksaan suami, tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dan apakah Ibu dengan
ingin melakukan operasi ini dengan sukarela. Selanjutnya syarat yang kedua adalah syarat medis. Syarat medis ini ibu benar-benar harus dalam kondisi sehat dan tidak ada pantangan dalam operasi ini. Yakin mau memiliki anak berapa, atau ibu perdarahan per vaginam, perdarahan dari jalan lahir tanpa diketahui sebabnya, atau ibu sedang hamil, itu tidak boleh, gitu, yang selanjutnya syarat dari dilakukannya operasi MOW ini sendiri yaitu bahagia. Syarat dari kontrasepsi MOW ini sendiri yaitu bahagia. Artinya apakah ibu rumah tangganya baik, harmonis, dan sudah memiliki anak yang cukup. Nah, sekarang apakah keluarga ibu sudah memiliki anak yang menurut ibu sudah cukup? Cukup. Dan ini kalau boleh tahu, ini pernikahan yang keberapa gitu ya? Pertama gitu. Ya. Sudah punya anak 4. Ya. Berarti alhamdulillah bahagia gitu secara keluarga, berarti siap gitu ya. Selanjutnya sebelum melakukan MOW ini sendiri harus tahu ini MOW ini harus bisa dilakukan kepada ibu seperti apa aja. Yang pertama, boleh dilakukan sterilisasi pada ibu usia lebih dari 26 tahun. Dan usia ibu sekarang berapa, Bu? 45 tahun, berarti boleh. Terus boleh diberikan kontrasepsi ini boleh diberikan kepada ibu yang sudah melahirkan lebih dari 2 kali. Ibu sudah 4 anaknya ya, berarti lebih dari 2 kali. Terus diberikan kepada ibu yang benar-benar yakin, tidak ragu-ragu bahwa di kemudian hari nggak akan nambah lagi, ya Bu ya. Benar-benar sudah ingin berhenti untuk hamil, gitu Dan apa ibu sudah yakin? Yakin ya. Terus ibu harus juga memahami bagaimana prosedur operasi ini sendiri. Itu dilakukan secara operasi, dibuka sedikit perutnya, terus dicari saluran sel telurnya, dipotong, dipasang cincin sehingga mencegah pertemuan antara sel telur dan sperma ini sendiri tadi. Selanjutnya ibu tidak bila boleh diberikan kepada ibu yang misalnya kalau hamil berisiko, jadi boleh dilakukan sterilisasi ini untuk menjaga kesehatan ibunya. Kalau misalnya ibu hamil itu akan berisiko pada ibunya, misalnya ibu dengan jantung atau apa gitu ya, yang berisiko jika ibu hamil lagi. Nah, sampai di sini apakah ibu mengerti? Mengerti. Selanjutnya, sterilisasi ini tidak boleh dilakukan kepada ibu yang seperti apa? Nah, ibu yang sedang hamil tidak boleh dilakukan sterilisasi ini. Terus ibu dengan apa? Ibu dengan perdarahan, adanya perdarahan per vaginam, perdarahan dari jalan lahir tanpa diketahui sebabnya. Yang selanjutnya karena tidak boleh kepada ibu apa? Ibu yang mengalami infeksi apapun tidak boleh gitu, terus tidak boleh pada ibu yang merasa kurang mantap, kurang yakin dengan prosedur operasi ini, masih takut-takut, ragu-ragu, takut dibedah nih perutnya, takut begini, itu tidak boleh. Kalau ibunya masih ragu-ragu, belum boleh dilakukan sterilisasi atau MOW ini sendiri. Terus masih kurang pasti akan keinginan di masa depan mau nambah anak lagi apa enggak. Kalau di masa depan, kalau belum pasti nih di masa depan pengen nambah lagi apa enggak ya, itu belum boleh. Memang harus benar-benar pasti bahwa kedepannya udah nggak menginginkan anak lagi. Gitu, Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang keuntungan dari MOW ini sendiri. Keuntungan dari sterilisasi ini sendiri, yang pertama yaitu ini merupakan metode kontrasepsi yang efektif.
karena benar-benar jika sudah dipotong tidak hamil lagi gitu, karena tidak ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma, walaupun ada kegagalan namun sedikit dan efektivitasnya tinggi gitu. Terus ini sifatnya permanen, jadi tidak perlu bolak-balik kayak suntik, tidak perlu bolak-balik suntik atau IUD berapa tahun lagi sekali datang lagi untuk dipasang, atau susuk dibongkar pasang lagi, nggak perlu. Kalau sterilisasi ini sudah sekali ini ya sudah, tidak perlu datang lagi, ini permanen sifatnya ya. Terus selanjutnya keuntungan selanjutnya yaitu tidak mempengaruhi produksi ASI. Jadi biarpun sudah dioperasi, karena ini sifatnya bukan hormonal, jadi tidak mempengaruhi produksi ASI. Terus tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Misalnya kalau habis suntik, bikin gemuk, bikin perdarahan spotting dan lainnya. Tapi kalau steril ini tidak ada perdarahan, tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya keuntungan selanjutnya yaitu tidak ada perubahan dari aktivitas seksual ibu, jadi tidak mempengaruhi aktivitas seksual ibu. Terus bebas dari efek samping hormonal seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kerugian dari sterilisasi ini sendiri atau MO ini sendiri. Sebelumnya apakah Ibu sudah jelas tadi yang saya jelaskan? Oke, sekarang kita lanjut ke kerugian dari metode kontrasepsi steril ini sendiri, MO ini sendiri. Yang pertama yaitu tidak dapat dipulihkan kalau sudah dioperasi, sudah dipotong, tidak bisa disambungkan lagi. Dan kadang bisa membuat menyesal di kemudian hari, kenapa sudah disteril, saya masih pengen punya anak, begitu. Jadi memang benar-benar harus mantap, karena ini sifatnya permanen, jadi bisa menimbulkan rasa penyesalan jika memang belum mantap ya. Terus kerugian selanjutnya yaitu harus dilakukan oleh dokter, jadi nggak bisa dokter spesialis atau yang sudah punya kompeten di bidang itu, tidak bisa sembarangan kepada tenaga kesehatan yang lain ya. Terus kerugian yang selanjutnya yaitu kontrasepsi ini tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Satu-satunya kontrasepsi yang melindungi dari penyakit menular seksual yaitu kondom ya Bu. Kalau sterilisasi enggak ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari kerja MOW ini sendiri. Nah, MOW ini sendiri dilakukan dengan cara dipotong salurannya, dipakai cincin, terus mencegahnya terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma, dilakukan secara tindakan operasi ya Bu ya. Waktu pelaksanaan sendiri sterilisasi ini yaitu selama masa haid. Nah, jadi pelaksanaannya itu harus selama haid supaya menghindari kemungkinan ibu hamil, atau pada haid hari ke-6 sampai ke-13 gitu. Nah, atau 2 hari 2 hari setelah melahirkan, atau 6 minggu setelah melahirkan gitu ya. Dan setelah keguguran juga bisa dilakukan tindakan sterilisasi ini, yaitu 3 bulan pertama keguguran atau 6 bulan setelahnya gitu. Nah, setelah saya jelaskan ini, apakah Ibu mengerti dan memahami tentang sterilisasi dan tentang KB sterilisasi ini atau MOW ini sendiri? Memahami.